Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 dalam Renungan Harta Sepanjang Masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Hanya oleh karena kasih-Mu ya Bapa di surga, kami boleh diselamatkan dari malam yang gelap dan memasuki pagi yang cerah dan anugerah baru daripada Tuhan. Dan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dibawa masuk ke hadirat kekudusan-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan merenungkannya untuk menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan layakkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 19 dan 20 yang menyatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Judul renungan bagi kita, keberanian orang percaya. Jadi judulnya sekali lagi, keberanian orang percaya. Allah tidak mengaruniakan kita roh ketakutan, tetapi roh kuasa dan keberanian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Keberanian orang percaya bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena ada Allah yang menyertai mereka. Matius 28 ayat 20. Kesembuhan seorang lumpuh dalam Kisah Para Rasul 3, itulah permulaan tantangan terhadap gereja mula-mula. Gereja tidak usah takut kalau pelayanannya ditantang oleh dunia, seperti yang terjadi hari-hari ini atau saat-saat ini di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Tetapi gereja harus takut kalau tidak ada tantangan apa-apa. Jadi gereja jangan takut terhadap tantangan dari dunia, tetapi takutlah kalau tidak ada tantangan yang dialami gereja. Gereja tidak boleh belajar hidup dalam kenyamanan, karena di mana ada tantangan, pertanda ada Allah dalam gerejanya. Dan sekali lagi, di mana ada tantangan, itu menandakan bahwa Tuhan ada di dalam gereja kita. Simak beberapa keberanian orang percaya dalam gereja mula-mula untuk membantu kita tidak takut terhadap apapun selain pada Allah saja. Yang pertama, orang percaya tidak takut akan kuasa dunia ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 9. Kemudian 19 sampai 20 dan 23 sampai 29. Nanti silakan Bapak Ibu membacanya kembali.
Dunia menentang Allah dan Yesus Kristus yang diurapinya. Karena itulah warna dunia ini. Kisah Rasul 4 ayat 26. Dunia membenci kebenaran dan mencintai kepalsuan seperti yang sedang dipertontonkan di negara kita saat ini. Ya. Jadi silakan mengikuti perkembangan situasi saat ini. Itulah penggenapan dari firman Tuhan. Sebab itu di mana Injil kebenaran diberitakan, pasti ada tantangan dari dunia. Jadi sekali lagi tidak usah takut ketika kita memberitakan Injil, karena memang selalu ada tantangan dari dunia ini. Dunia artinya dari orang-orangnya. Karena itu orang yang memberitakan kebenaran dilarang. Kisah Para Rasul 4 ayat 20, ulangi 19 dan 20. Ya. Para rasul dalam gereja mula-mula dan tegas mengatakan bahwa mereka tidak ada pilihan lain kecuali takut pada Allah daripada manusia. Demikian juga kita yang adalah anak-anak Allah yang sudah dipanggil, dipilih untuk diselamatkan, kita juga harus berani berkata-kata seperti itu. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak dapat berdiam diri, selain daripada menceritakan apa yang telah mereka lihat dan alami perihal Yesus Kristus dari Nazaret. Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Itu juga yang harus menjadi tekad setiap orang percaya untuk tidak malu dan tidak takut akan kuasa dunia yang menghambat pemberitaan Injilnya. Matius 10 ayat 33. Ya, tidak usah malu dan tidak usah takut. Justru kalau kita malu dan takut, Tuhan juga akan malu dan takut untuk mengakui kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, orang percaya tidak boleh takut untuk meninggikan nama Yesus Kristus. Karena dialah nama dari segala nama yang harus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dikuduskan. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 12. Malu dan takut memberitakan dan meninggikan nama Yesus merupakan pembawa setiap orang percaya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita malu memberitakan namanya, Ia juga akan malu karena kita saat Ia datang dalam kemuliaannya diiringi para malaikatnya dalam kemuliaan yang tak terkatakan. Markus 8 ayat 38. Kuasa dan otoritas yang ada pada nama Yesuslah yang telah membuat orang lumpuh itu memiliki tubuh yang baru, tubuh yang sempurna. Otoritas nama itu juga memberi penglihatan pada Bartimeus. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kehidupan bagi Lazarus yang sudah 4 hari busuk dalam kuburan. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Dan pengampunan bagi perempuan Samaria di perigi Yakub. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Demikian juga ya, hanya oleh karena namanya kita boleh ada hingga saat ini. Kita tetap dipelihara, dijaga dan dilindungi daripada yang jahat. Keberanian orang percaya membuat orang dunia menjadi heran. Dan itu pun suatu kesaksian yang sama nilainya dengan pemberitaan Injil itu sendiri. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Melalui setiap angin ribut, pergolakan dan tantangan, Injil tetap diberitakan dan gereja tetap berdiri. Setiap orang percaya harus mengulangi kalimat yang dikatakan para rasul. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?
Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Itulah sikap gereja sepanjang masa. Itulah sikap orang Kristen sepanjang masa. Itulah sikap orang percaya sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap takut kepada Allah saja, bukan kepada manusia, apapun situasi yang kita hadapi. Kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam hati, pikiran, dan seluruh rangkaian kehidupan kami. Baik kami yang membaca dan menceringkan firman Tuhan, ataupun mereka yang oleh karena kuasa Roh Kudus boleh mendengarkan firman Tuhan dan renungannya di pagi hari ini. Sehingga kami, sungguh Tuhan, tetap menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan dan hanya takut kepada Allah yang hidup dan bukan kepada manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.